Desti, dengan sorot mata yang memancarkan kombinasi ketegasan dan kehangatan, menyandarkan punggungnya ke kursi ergonomis di kantornya. Sebagai manajer sumber daya manusia yang baru saja bergabung dengan PT Mahardika Jaya, sebuah perusahaan manufaktur terkemuka, ia dihadapkan pada tumpukan laporan dan keluhan yang mengindikasikan satu masalah krusial, sistem mutasi karyawan yang berantakan dan tidak efektif. Di PT Mahardika Jaya, mutasi seringkali menjadi momok, bukan peluang. Karyawan merasa seperti objek yang dipindahkan sesuka hati manajemen tanpa pertimbangan terhadap aspirasi karir atau kesiapan mereka. Ia mengingat hari pertamanya saat berkeliling pabrik dan kantor. Wajah-wajah yang ia temui seringkali menunjukkan kelelahan, bahkan sedikit keputusasaan. Mutasi di sini seperti undian berhadiah, Bu Desti, keluh Rina, kepala staf administrasi yang telah bekerja lebih dari 10 tahun. Kadang ada yang dipindah karena konflik pribadi dengan atasan, kadang karena kebutuhan mendadak yang tidak direncanakan sama sekali. Tidak ada kejelasan, tidak ada persiapan. Desti mendengarkan dengan seksama, mencatat setiap detail, setiap nada frustrasi. Ia tahu akar masalahnya jauh lebih dalam daripada sekedar prosedur. Ini tentang kepercayaan, keadilan, dan bagaimana perusahaan menghargai aset terbesarnya, manusia. Langkah pertamanya bukan langsung mengubah, melainkan memahami. Desti memulai audit komprehensif terhadap seluruh proses mutasi yang telah berjalan selama 5 tahun terakhir. Ia menganalisis data, termasuk alasan mutasi, departemen asal dan tujuan, performa karyawan sebelum dan sesudah mutasi, serta tingkat turnover pasca mutasi. Secara paralel, ia meluncurkan survei anonim yang mendalam kepada seluruh karyawan yang pernah dimutasi, menanyakan pengalaman mereka, perasaan mereka, dan dampak mutasi terhadap karir mereka. Ia juga mengadakan serangkaian wawancara tatap muka dengan para kepala departemen dan manajer lini untuk mendapatkan perspektif dari sisi penerima dan pengirim karyawan. Hasil audit itu memprihatinkan, namun tidak mengejutkan. Data menunjukkan bahwa lebih dari 60% karyawan yang dimutasi merasa tidak diberdayakan dan tidak dilibatkan dalam keputusan tersebut. Banyak yang merasa karir mereka justru terhambat atau bahkan stagnan karena ditempatkan di posisi yang tidak sesuai dengan minat atau keahlian mereka. Salah satu kasus yang menonjol adalah Pak Hadi, seorang ahli mesin produksi senior yang dimutasi ke Departemen Penjualan tanpa pelatihan yang memadai. Ia berjuang keras, merasa tidak kompeten, dan akhirnya mengundurkan diri dalam waktu 6 bulan, menyebabkan kerugian ganda bagi perusahaan, kehilangan teknisi ahli, dan kegagalan di tim penjualan. Departemen penerima sering mengeluh tentang beban melatih karyawan baru yang tidak memiliki skill set yang relevan, menghabiskan waktu dan sumber daya yang berharga. Melihat data dan mendengar langsung keluhan tersebut, Desti menyadari bahwa pendekatan top-down yang sewenang-wenang ini harus segera diakhiri. Ia mulai merancang sebuah kerangka kerja baru yang ia beri nama Program Mobilitas Talenta Strategis. Konsep intinya adalah mengubah paradigma mutasi dari sekedar alat pemecahan masalah instan menjadi instrumen pengembangan karir jangka panjang dan penguatan organisasi. Program ini didasarkan pada 4 pilar utama: transparansi penuh, keselarasan strategis dengan tujuan bisnis, pengembangan karyawan yang berkelanjutan, dan kesejahteraan karyawan. Langkah pertamanya bukan langsung mengubah, melainkan memahami. Desti memulai audit komprehensif terhadap seluruh proses mutasi yang telah berjalan selama 5 tahun terakhir. Ia menganalisis data, termasuk alasan mutasi, departemen asal dan tujuan, performa karyawan sebelum dan sesudah mutasi, serta tingkat turnover pasca mutasi. Secara paralel, ia meluncurkan survei anonim yang mendalam kepada seluruh karyawan yang pernah dimutasi, menanyakan pengalaman mereka, perasaan mereka, dan dampak mutasi terhadap karir mereka. Ia juga mengadakan serangkaian wawancara tatap muka dengan para kepala departemen dan manajer lini untuk mendapatkan perspektif dari sisi penerima dan pengirim karyawan. Hasil audit itu memprihatinkan, namun tidak mengejutkan. Data menunjukkan bahwa lebih dari 60% karyawan yang dimutasi merasa tidak diberdayakan dan tidak dilibatkan dalam keputusan tersebut. Banyak yang merasa karir mereka justru terhambat atau bahkan stagnan karena ditempatkan di posisi yang tidak sesuai dengan minat atau keahlian mereka. Salah satu kasus yang menonjol adalah Pak Hadi, seorang ahli mesin produksi senior yang dimutasi ke Departemen Penjualan tanpa pelatihan yang memadai.
Ia berjuang keras, merasa tidak kompeten, dan akhirnya mengundurkan diri dalam waktu 6 bulan, menyebabkan kerugian ganda bagi perusahaan, kehilangan teknisi ahli, dan kegagalan di tim penjualan. Departemen penerima sering mengeluh tentang beban melatih karyawan baru yang tidak memiliki skill set yang relevan, menghabiskan waktu dan sumber daya yang berharga. Melihat data dan mendengar langsung keluhan tersebut, Desti menyadari bahwa pendekatan top-down yang sewenang-wenang ini harus segera diakhiri. Ia mulai merancang sebuah kerangka kerja baru yang ia beri nama Program Mobilitas Talenta Strategis. Konsep intinya adalah mengubah paradigma mutasi dari sekedar alat pemecahan masalah instan menjadi instrumen pengembangan karir jangka panjang dan penguatan organisasi. Program ini didasarkan pada 4 pilar utama: transparansi penuh, keselarasan strategis dengan tujuan bisnis, pengembangan karyawan yang berkelanjutan, dan kesejahteraan karyawan. Presentasinya di hadapan direksi dan jajaran kepala departemen pada awalnya disambut dengan skeptisisme yang kental. Ini akan memakan waktu dan sumber daya yang besar, Desti, kata Pak Bram, Direktur Operasional, dengan nada khawatir. Kita butuh solusi cepat untuk mengisi kekosongan posisi. Apakah kita punya waktu untuk semua proses ini? Ibu Amelia, Kepala Departemen Pemasaran, menambahkan, karyawan kami sudah terbiasa dengan sistem lama. Perubahan drastis bisa menimbulkan gejolak baru. Desti dengan tenang namun penuh keyakinan menjelaskan bahwa solusi cepat seringkali hanya menunda masalah dan menciptakan luka baru yang lebih dalam. Ia memproyeksikan data kerugian finansial akibat turnover pasca mutasi, biaya rekrutmen ulang, dan penurunan produktivitas yang diakibatkan oleh penempatan yang tidak tepat. Investasi pada sistem mutasi yang baik bukanlah biaya, melainkan investasi strategis jangka panjang untuk keberlangsungan dan pertumbuhan bisnis kita, tegasnya. Ia menekankan bahwa dengan sistem baru, PT Mahardika Jaya akan memiliki karyawan yang lebih termotivasi, terlatih, dan ditempatkan secara optimal, yang pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan inovasi. Setelah diskusi yang panjang dan intens, Desti berhasil meyakinkan direksi untuk memberikan kesempatan penuh pada programnya, didukung langsung oleh Direktur Utama yang melihat visi jangka panjang Desti. Dengan dukungan penuh tersebut, Desti dan timnya mulai menyusun kebijakan dan prosedur operasional standar dengan sangat detail. SOP ini bukan sekedar daftar aturan, melainkan panduan komprehensif yang mencakup 1. Identifikasi kebutuhan yang jelas. Setiap departemen yang membutuhkan penambahan atau rotasi karyawan harus mengajukan proposal mutasi dengan justifikasi yang kuat, menjelaskan secara rinci profil keterampilan, pengalaman, dan karakteristik pribadi yang dibutuhkan untuk posisi tersebut. Ini memastikan bahwa setiap mutasi didasarkan pada kebutuhan bisnis yang terukur, bukan asumsi. 2. Pencocokan keterampilan, potensi, dan aspirasi. Tim HR akan menggunakan sistem penilaian kompetensi dan performance review yang ada untuk memetakan keterampilan dan potensi karyawan. Selain itu, mereka juga akan mempertimbangkan aspirasi karir karyawan melalui career discussion yang rutin. Tujuannya adalah menemukan kecocokan yang optimal antara kebutuhan organisasi dan keinginan pengembangan individu. 3. Proses seleksi internal yang transparan. Untuk posisi-posisi tertentu, akan dibuka kesempatan bagi karyawan untuk mengajukan diri melalui proses internal bidding. Proses ini akan melibatkan wawancara, tes kompetensi, dan penilaian objektif lainnya, mirip dengan rekrutmen eksternal namun dengan prioritas untuk talenta internal. Ini memberikan rasa keadilan dan kesempatan yang sama. 4. Komunikasi proaktif dan konsultatif. Karyawan yang dipertimbangkan untuk mutasi akan diajak berdiskusi secara personal oleh tim HR dan manajer mereka. Mereka akan diberikan pemahaman mendalam tentang alasan dibalik mutasi, manfaat yang bisa mereka dapatkan, misalnya pengembangan skill baru, promosi, serta diberikan pilihan jika memungkinkan dan kesempatan untuk menyampaikan kekhawatiran mereka. 6. Dukungan pasca mutasi yang komprehensif. Setelah mutasi disetujui, karyawan akan menerima program orientasi khusus di departemen baru, pendampingan dari seorang mentor senior selama beberapa bulan pertama, dan pelatihan tambahan yang relevan untuk memastikan transisi yang mulus dan cepat beradaptasi. 7. Mekanisme umpan balik dan evaluasi berkelanjutan. Desti memperkenalkan survei kepuasan pasca mutasi yang dilakukan secara berkala, misalnya 3 dan 6 bulan setelah mutasi, serta sesi evaluasi rutin dengan manajer dan karyawan yang dimutasi. Hasil umpan balik ini akan digunakan untuk terus menyempurnakan program. Implementasi program ini tentu tidak berjalan mulus tanpa hambatan.
Beberapa manajer senior yang terbiasa dengan cara lama merasa terbebani dengan prosedur baru yang lebih detail dan transparan. Terlalu banyak birokrasi, gerutu sebagian. Ada pula karyawan yang masih diliputi keraguan, khawatir ini hanya janji manis yang pada akhirnya tidak akan mengubah apa-apa. Desti dan timnya bekerja tanpa lelah untuk mengedukasi semua pihak. Mereka mengadakan serangkaian lokakarya interaktif, sesi tanya jawab terbuka, dan membuat materi komunikasi yang mudah dicerna, seperti infografis dan video singkat. Tujuan kita bukan hanya memindahkan Anda dari satu meja ke meja lain, tapi membantu Anda tumbuh dan berkembang di tempat yang tepat demi kebaikan Anda dan perusahaan. Desti sering menekankan dalam setiap kesempatan. Salah satu kasus pertama yang menjadi ujian sesungguhnya bagi program mobilitas talenta strategis adalah Mutasi Budi, seorang teknisi senior yang sangat dihormati di Departemen Produksi ke Departemen Research and Pengembangan (R&D). Budi dikenal sangat ahli dalam mengoptimalkan mesin dan proses produksi, namun ia selalu berada dalam zona nyamannya. Ketika tim HR mengusulkan mutasi ini, Budi awalnya menolak keras. "Saya ini tukang mesin, Bu Desti, bukan ilmuwan," katanya dengan nada putus asa. "Saya tidak punya keterampilan yang cukup untuk R&D. Saya pasti akan gagal dan mempermalukan diri sendiri." Desti secara pribadi meluangkan waktu untuk berbicara dengan Budi. Ia menjelaskan bahwa Departemen R&D sangat membutuhkan perspektif praktis dari lantai produksi untuk mengembangkan produk yang benar-benar bisa diaplikasikan. Ia meyakinkan Budi bahwa pengalamannya yang mendalam tentang mesin adalah aset tak ternilai. Desti juga menjanjikan dukungan penuh. Budi akan mendapatkan pelatihan khusus tentang metodologi R&D, akses ke kursus-kursus inovasi, dan seorang mentor dari tim R&D yang akan membimbingnya selama 6 bulan pertama. "Kami percaya pada potensi Anda, Budi," kata Desti lembut. "Ini adalah kesempatan Anda untuk menciptakan sesuatu yang baru, bukan hanya memperbaiki yang sudah ada." Desti secara pribadi meluangkan waktu untuk berbicara dengan Budi. Ia menjelaskan bahwa Departemen R&D sangat membutuhkan perspektif praktis dari lantai produksi untuk mengembangkan produk yang benar-benar bisa diaplikasikan. Ia meyakinkan Budi bahwa pengalamannya yang mendalam tentang mesin adalah aset tak ternilai. Desti juga menjanjikan dukungan penuh. Budi akan mendapatkan pelatihan khusus tentang metodologi R&D, akses ke kursus-kursus inovasi, dan seorang mentor dari tim R&D yang akan membimbingnya selama 6 bulan pertama. "Kami percaya pada potensi Anda, Budi," kata Desti lembut. "Ini adalah kesempatan Anda untuk menciptakan sesuatu yang baru, bukan hanya memperbaiki yang sudah ada." Dengan berat hati, namun terdorong oleh keyakinan Desti, Budi akhirnya setuju. 6 bulan kemudian, Budi mengejutkan semua orang. Dengan dukungan yang diberikan, ia berhasil beradaptasi dengan cepat. Perspektifnya yang praktis membantu tim R&D mengembangkan prototipe mesin baru yang jauh lebih efisien dan mudah diproduksi. Ia bahkan memimpin proyek kecil untuk menguji coba inovasi tersebut di lantai produksi. Semangat dan antusiasmenya menular ke rekan-rekan barunya. Kisah Budi menjadi bukti nyata keberhasilan program mobilitas talenta strategis Desti, menunjukkan bahwa dengan pendekatan yang tepat, mutasi dapat menjadi katalisator bagi pertumbuhan individu dan inovasi organisasi. Perlahan tapi pasti, PT Mahardika Jaya mulai merasakan dampak positif yang signifikan. Karyawan yang dimutasi menunjukkan tingkat kepuasan yang jauh lebih tinggi dan mampu beradaptasi lebih cepat di lingkungan baru mereka. Departemen penerima merasa lebih siap dan mendapatkan talenta yang lebih sesuai dengan kebutuhan mereka. Produktivitas mulai meningkat secara konsisten dan tingkat turnover karyawan menurun drastis. Mutasi tidak lagi menjadi momok yang menakutkan, melainkan sebuah peluang yang dinantikan untuk pengembangan karir dan kontribusi yang lebih besar. Desti tidak pernah berhenti memantau dan mengevaluasi programnya. Ia selalu terbuka terhadap masukan dari karyawan dan manajer, serta terus melakukan penyesuaian kecil untuk memastikan sistem tetap relevan, adil, dan efektif. Ia percaya bahwa manajemen SDM yang efektif adalah tentang menciptakan lingkungan di mana setiap individu merasa dihargai, didukung, dan memiliki kesempatan yang setara untuk berkembang. Di bawah kepemimpinan Desti, mutasi telah bertransformasi dari sebuah keharusan yang seringkali menyakitkan menjadi sebuah instrumen strategis yang memberdayakan, membawa PT Mahardika Jaya menuju era baru pertumbuhan yang berkelanjutan dan karyawan yang lebih bahagia dan produktif.